Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiyuin Channel. Seperti biasa, setiap malam kita akan membahas cerita dari Bai Xiaojun. Kali ini datang di part yang ke-99. Kita langsung lihat saja. Gaspol. Itu jelas saat krisis serius, namun Bai Xiaojun mengerti bahwa jika dia mengungkapkan dirinya sekarang itu tidak akan ada gunanya. Bukan saja dia gagal menyelamatkan Nyonya Merah Debu, tapi dia juga kemungkinan besar akan berakhir binasa. Namun, sangat merepotkan melihat Nyonya Merah Debu terus didorong mundur oleh serangan Gongsun Wanner. Nyonya Merah Debu jelas semakin lemah dan melayang di ambang kematian. Ketika Bai Xiaojun berjuang tentang apa yang harus dilakukan, Gongsun Wanner terus semakin dekat dengan Nyonya Merah Debu, dan baru saja akan meluncurkan serangan lain ketika dia tiba-tiba berhenti di tempat. Kemudian, matanya berkilauan saat dia menembak ke belakang. Bahkan ketika dia melakukannya, Nyonya Merah Debu yang lemah dan tertekan tiba-tiba mendongak. Wajahnya yang indah itu pucat, tetapi matanya berkilau karena sesuatu yang gelap menyeramkan, dan sedingin es. Kamu akhirnya cukup dekat, Nyonya Red Dust berkata. Kemudian, lengannya terangkat ke kedua sisi ketika dua gambar muncul, satu di setiap murid. Itu adalah gambar yang dilukiskan, bukan seseorang, tetapi sebuah kota. Itu adalah kota yang sangat cocok untuk Giant Ghost City dalam hal ukuran dan kemegahan. Itu dibangun dengan sempurna, dengan 4 dinding yang menjulang tinggi dan, jika satu terlihat cukup dekat, banyak penghuni yang sibuk. Debu merah, Nyonya Red Dust berkata. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya, gemuruh memenuhi langit, dan energi yang mengejutkan muncul dari matanya. Pada saat yang sama, udara di bawah kaki Gongsun Wanner tiba-tiba mulai berubah. Sebuah kota seukuran ilusi muncul yang merupakan salinan tepat dari kota-kota di dalam mata Nyonya Merah Debu. Di luar kota menembak banyak rantai besi ilusi, yang langsung melilit Gongsun Wanner. Wajah Gongsun Wanner jatuh ketika dia menyadari bahwa dia terkunci di tempat dan bahkan tidak bisa berjuang. Kemudian, kota itu mulai jatuh ke tanah, menyeretnya dan rantai dengan itu. Saat dia turun, dia mulai menyusut. Dari tampilan itu, dia akan segera menjadi sangat kecil sehingga dia benar-benar muat di dalam kota, dan kemudian disegel selamanya di dalamnya. Teknik ajaib ini adalah kartu truf Nyonya Merah Debu. Namun, apa yang telah dilepaskan sejauh ini hanya setengah dari kartu truf, masih ada lagi yang akan terjadi sebelum kekuatan sejatinya terwujud sepenuhnya. Kartu truf ini jauh lebih menakutkan daripada darah ajaib dari sebelumnya, dan juga sangat merugikan Nyonya Merah Debu. Dia harus menyia-nyiakan umur panjang yang signifikan untuk menyalakannya, ditambah lagi, dia menggunakannya setelah terluka parah. Darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia tampak semakin melemah. Dia hampir tidak bisa bernapas, dan bahkan terhuyung mundur. Menggigit lidahnya untuk mencoba tetap sadar, tangannya berkedip dengan gerakan mantra dua tangan saat dia bersiap untuk menyelesaikan teknik ini. Adapun Bai Xiaojun, dia berbaring di sana, terpaku oleh perubahan tiba-tiba dalam gelombang pertempuran. Namun, pada saat itu, Gongsun Wanner, yang terus menyusut ketika dia jatuh ke kota tiba-tiba tersenyum. Sihir rahasia hantu raksasa. Bagus, Red Dust Valet Rod keluar begitu saja, saya mengerti itu bagus. Mari kita lihat apakah Anda memiliki sisa hidup yang cukup untuk menyelesaikannya. Bahkan ketika dia berbicara, dia mengangkat tangannya ke udara. Ketika dia melakukannya, jari telunjuknya berubah menjadi hitam pekat dan dia mengarahkannya pada Nyonya Merah Debu. Tanah bergoyang dan langit mendidih ketika cincin cahaya hitam besar tiba-tiba muncul di sekitar Nyonya Merah Debu. Seketika, Nyonya Merah Debu mulai bergetar, dan kekuatan kehidupan mulai mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya. Itu bahkan keluar dari pori-porinya, kabut putih yang mulai melonjak menuju cincin hitam. Dia sulit bernapas dengan benar, dan wajahnya sepucat kematian. Dia dengan cepat melakukan gerakan mantra, mengirimkan ledakan lampu merah ke cincin hitam, melemahkannya tetapi tidak menghancurkannya. Kekuatan gravitasinya terus menarik Nyonya Merah Debu, tidak peduli bagaimana dia berjuang atau menyerangnya. Tampaknya, dia tidak bisa menghancurkannya. Faktanya adalah dia terlalu terluka parah, dan telah mencapai batasnya. Menguras sangat besar untuk mulai menggunakan kartu asnya, menjatuhkan umur panjangnya ke titik di mana dia seperti lilin yang berkelap-kelip ditiup angin. Pada titik ini, Nyonya Merah Debu tersenyum pahit. Dia tahu bahwa dia ceroboh, dan percaya bahwa, meskipun langsung menuju ke jebakan, penambahan lebih dari 10.000 tentara dari Giant Ghost Legion akan memberinya keuntungan. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa kematian para prajurit itu benar-benar akan memberi lawannya kekuatan yang lebih mematikan. Sebelum mengkonsumsi semua prajurit Legiun Hantu Raksasa, Gongsun Wanner telah memiliki basis budidaya Naschen Soul. Namun, setelah itu, ia naik ke tingkat dewa, membuatnya cukup kuat untuk tidak hanya mengalahkan Nyonya Merah Debu, tetapi mencegahnya bahkan melarikan diri.
Setelah datang ke tempat ini, tidak mungkin Nyonya Merah Debu bisa meramalkan bahwa itu akan menjadi tempat dia meninggal. Dia berharap mengandalkan teknik Red Dust Valet Rod untuk setidaknya menyegel lawannya, bahkan jika dia sendiri mati dalam proses itu. Namun, sejauh ini, dia hanya bisa menggunakan sebagian darinya. Gaya gravitasi yang diberikan oleh cincin cahaya hitam terlalu kuat dan menghisap kekuatan hidupnya tanpa tanda-tanda melambat. Bahkan, rambutnya sudah memutih dan kulitnya keriput. Saat ini, dia benar-benar terlihat seperti wanita tua. Kekuatan hidupnya, jiwanya, basis budidayanya, segala sesuatu tentang dirinya sekarang diambil. Visinya mulai menjadi redup dan dia mulai terengah-engah. Dia tidak tahan untuk menyerah, namun, tidak punya pilihan untuknya, dia hanya bisa melepaskan setengah dari kartu trufnya. Apakah aku benar-benar akan mati seperti ini? Gumamnya pada dirinya sendiri. Kelopak matanya mulai bertambah berat dan dia tahu itu hanya beberapa saat sebelum dia tidak bisa membiarkannya terbuka. Gongsun Waner terus menyusut, namun, tawa anehnya masih memenuhi udara. Selain itu, keheningan memenuhi udara. Hanya ada beberapa orang yang masih hidup, dan semuanya tenggelam dalam keputusasaan. Namun, dari pernapasan Bai Xiaochun yang goyah, adalah mungkin untuk mengatakan betapa berbenturannya dia. Saat matanya tertuju pada bayangan Nyonya Merah Debu yang menjadi tua dan jompo, dia membuat keputusan. Apakah itu untuknya, atau untuk dirinya sendiri, dia tahu bahwa dia tidak bisa hanya berbaring di sana berpura-pura mati lagi. Bahkan jika itu akhirnya mengungkapkan identitas aslinya, dia harus melakukan sesuatu. Jika tidak, Nyonya Merah Debu akan mati, dan Gongsun Waner akan dibebaskan, setelah itu dia pasti akan membantai setiap korban yang tersisa. Sialan. Dia berpikir, matanya berubah merah. Tiba-tiba, dia melompat berdiri, berteriak di bagian atas paru-parunya, urat biru melotot di wajah dan lehernya saat dia menembak ke arah Gongsun Waner yang menyusut dengan semua kecepatan yang bisa dia kumpulkan. Tangannya mengepal, yang di sekitarnya muncul pusaran hitam. Dia memanfaatkan semua kekuatan tubuh dagingnya dan seluruh kekuatan hidupnya, menyebabkan sosok muncul di belakangnya, sosok mengenakan jubah kekaisaran dan mahkota kekaisaran, sosok yang tampak seperti entitas paragon di semua langit dan bumi. Aura yang dominan muncul di sekelilingnya ketika dia melolong, melaju kencang sampai dia tepat di atas lingkaran cahaya hitam yang membuat Nyonya Merah Debu terperangkap. Di sana dia melepaskan serangan tinjunya. Ini tidak lain adalah tinju kaisar yang tak berujung. Itu mengandung 2 kali lipat jumlah normal kekuatan tubuh dagingnya, tingkat kekuatan gila yang menyebabkan seluruh area bergetar, dan mengirim awan di atas bergolak. Kotoran dan kerikil mulai naik ke udara dari tanah ketika pusaran besar terbentuk. Kaisar bayangan di belakang Bai Xiaochun, dan serangan kepalan yang dilepaskan, menyebabkan keinginan yang mendominasi untuk mengisi daerah tersebut. Pada saat ini sekarang ada sepertiga akan hadir. Hancurkan. Wajah Gongsun Waner jatuh saat suara ledakan besar meledak. Cincin hitam cahaya di sekitar Nyonya Merah Debu sudah melemah, jadi ketika Bai Xiaochun melepaskan serangan tinju tingkat Deva terhadapnya, itu segera hancur berkeping-keping dan runtuh. Semua kekuatan hidup yang diserapnya dari Nyonya Merah Debu dirilis. Dalam sekejap mata, banyak dari itu kembali padanya, dengan sebagian besar memasuki Bai Xiaochun. Karena itu, unding bones karya Bai Xiaochun segera menembus ke lapisan ketiga dari Poweret Bones. Rambut Nyonya Merah Debu kembali ke warna hitam sebelumnya, dan kerutan lenyap dari kulitnya. Dia cantik lagi, dan matanya berkedip karena kegembiraan telah melewati perjuangan hidup atau mati. Tanpa ragu-ragu, dia mengulurkan tangannya dan melakukan gerakan mantra, lalu menunjuk ke kota kecil di tanah. Jalan Valet. Darah menyembur keluar dari mulut Nyonya Merah Debu saat jarinya jatuh. Kemudian, karena tidak mampu mempertahankan kendali atas pikiran dan tubuhnya, ia jatuh pingsan. Red Dust Valet Rod. Bahkan Nyonya Merah Debu hanya bisa memanfaatkan teknik ini dengan menarik lebih banyak pada basis budidaya Deva dan juga menguras umur panjangnya. Saat kata-kata terakhir keluar dari mulutnya, dan dia mulai runtuh, lampu merah keluar dari jarinya, menjadi asap merah yang langsung menyelimuti Gongsun Waner. Gongsun Waner menyusut ke bawah, diseret oleh rantai sampai dia berada di dalam kota kecil. Bagi pengamat manapun, kota itu akan sebesar tangan, tetapi bagi Gongsun Waner, sekarang terlihat seperti kota biasa. Bahkan, ketika dia melihat, sebuah kereta kuda melaju dengan cepat mengirimkan debu yang bergulung-gulung untuk menutupi semua yang terlihat. Ini tidak lain adalah Red Dust Valet Rod. Itu adalah kota yang ilusi dan jasmani, dan pada kenyataannya, sihir penyegel mengejutkan. Siapapun yang disegel di kota itu akan dikunci di dalam ilusi yang tidak dapat mereka hindari. Bahkan jika mereka berhasil membebaskan diri dari kota, mereka tidak akan menemukan diri mereka bebas, melainkan di luar kota di dunia lain. Saat debu dari kereta kuda yang lewat memenuhi visi Gongsun Waner, dia dengan tenang menatap ke langit pada bentuk raksasa Bai Xiaochun dan Nyonya Merah Debu. Lalu dia tersenyum. Terlepas dari kenyataan bahwa Bai Xiaochun telah dilindungi oleh topengnya, ketika dia baru saja menyerang, dia telah merasakan aura sejatinya.
Kekasih, katanya sambil tersenyum aneh. Kemudian dia mulai terkekeh, suara yang melayang keluar kota untuk mengisi daerah. Suara tawa memenuhi hati Bai Xiaochun dengan ketakutan. Jelas, bahkan sihir penyegel yang kuat di tempat kerja tidak bisa mengandung Gongsun Wanner terlalu lama. Selain itu, dengan kecakapan pertempurannya sendiri saat ini, dia jelas tidak cocok untuknya. Karena itu, tanpa ragu sedikit pun dia mengangkat Nyonya Merah Debu ke dalam pelukannya dan menembak pergi dengan kecepatan yang menyilaukan. Saat dia menghilang, Gongsun Wanner kembali ke kota kecil itu, yang akan tertutup debu. Namun, dia masih tertawa. Saat dia melakukannya, dia mengulurkan tangan kanannya, melakukan gerakan mantra, dan melambaikan jarinya. Sebagai tanggapan, Lei San yang kekar, yang tetap tidak bergerak di dasar kawah terdekat sepanjang waktu ini, tiba-tiba membuka matanya, yang tanpa ekspresi dan gelap. Kemudian, dia bangkit. Suara gemuruh terdengar saat dia terbang ke udara, luka besar di dadanya dengan cepat sembuh. Kemudian, dia melihat ke arah Bai Xiaochun yang melarikan diri, wajahnya tanpa ekspresi. Bawa dia kembali padaku, kata Gongsun Wanner dari dalam kota, bahkan ketika debu menempel padanya. Pada saat itu, dengan suaranya masih menggema ke dunia, untuk pertama kalinya matanya menjadi kosong. Dia sekarang benar-benar tenggelam dalam penyegelan teknik Red Dust Valet Rod. Di luar kota, mata Lei San berkedip dengan cahaya gelap saat dia tanpa ragu memanfaatkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan untuk menembak Bai Xiaochun dengan kecepatan seperti kilat. Suara siulan menusuk memenuhi udara saat ia terbang, dan udara di sekitarnya bahkan terdistorsi. Beberapa ribu kilometer di depannya, Bai Xiaochun terengah-engah saat ia melaju, membawa Nyonya Merah Debu yang tak sadar di punggungnya. Afterimages menyebar di belakangnya saat dia menembus udara. Pada satu titik, dia mengeluarkan slip giok transmisi dan mencoba mengirim pesan ke Giant Ghost King. Namun, seluruh area masih dikunci oleh beberapa teknik yang tidak diketahui yang digunakan oleh Gongsun Wanner. Bahkan ketika dia terengah-engah, dia bisa merasakan tubuh Nyonya Merah Debu yang lentur tiba-tiba menjadi kaku. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia sudah sadar kembali. Ketika Nyonya Merah Debu terbangun dan mendapati dirinya berbaring di punggung Bai Xiaochun, rasanya sangat aneh. Berjuang sedikit untuk berbicara, dia berkata, turunkan aku. Saya tidak butuh bantuan Anda. Diam, katanya dengan marah. Ini semua salahmu. Sudah kubilang aku punya firasat buruk. Jangan buang waktu saya, wanita. Anda tidak butuh bantuan saya. Bisakah kamu berdiri sendiri? Dengan itu, dia meraih ke belakang dan memukulnya di bagian belakang. Dalam kecemasan dan kegelisahannya, perasaan tangannya yang memantul darinya menyebabkan panas yang aneh muncul di dalam dirinya. Kamu, Zhou Zimo meludah. Mengingat betapa lemah dan cemasnya dia, fakta bahwa Bai Xiaochun telah memarahinya dan kemudian memukul bagian belakangnya menyebabkan kemarahan membakar hatinya. Namun, dia sangat lemah sehingga dia hampir tidak bisa bernapas, sehingga lonjakan emosi benar-benar menyebabkan dia pingsan lagi, di mana dia berbaring tak bergerak di punggungnya. Jika bukan demi kakak raksasa-raksasa, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan menyelamatkan Anda? Kamu selalu menatapku seperti kamu ingin membunuhku, kamu tahu. Apa aku berhutang uang padamu? Dengan dengusan dingin lainnya, dia mengabaikan Nyonya Merah Debu dan fokus untuk mempercepat secepat mungkin. Pada titik ini, dia sudah mendeteksi Lei San mengikutinya beberapa ribu kilometer di belakang. Bai Xiaochun memiliki perasaan campur aduk tentang Lei San. Dia tahu bahwa dia jelas sudah mati, dan telah diubah menjadi sesuatu seperti pasukan mayatnya sendiri. Dan pasukan mayat hampir mustahil untuk dibunuh. Jika tidak ada yang jauh lebih kuat dari pasukan mayat dan benar-benar bisa merobeknya menjadi potongan-potongan dan mengubahnya menjadi abu, tidak mungkin untuk dimusnahkan. Ah, Lei San, kami pernah bertengkar ketika kamu masih hidup. Sekarang, bahkan setelah Anda mati, Anda masih ingin terus melakukannya. Saya kira satu-satunya pilihan saya adalah mengambil beberapa kecepatan ekstra. Sambil mendesah, dia menamparkan tasnya untuk menghasilkan sebuah pesawat udara surgawi, dan kemudian mulai menuju ke arah Giant Ghost City. Begitu dia melompat ke geladak, dia melemparkan Nyonya Merah Debu ke samping dan kemudian menuangkan semua kekuatan basis budidayanya ke dalam pesawat. Itu segera mulai bersinar dengan cahaya terang, dan kemudian melesat ke depan dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan yang dia mampu. Namun, bahkan saat Bai Xiaochun berakselerasi, Lei San melemparkan kepalanya ke belakang dan melolong kaget. Tiba-tiba, dia terbakar, dan kemudian menambah kecepatan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dalam sekejap mata, dia bergerak jauh lebih cepat daripada pesawat udara surgawi, seberkas cahaya terang yang mengalir tepat ke Bai Xiaochun. Dengan setiap momen yang berlalu, dia semakin dekat. 1000 km, 750 km, 500 km, 250 km. Dalam sekejap dia hanya berjarak sekitar 50 km. Pemandangan itu menyebabkan mata Bai Xiaochun berubah selebar piring. Sambil menggelegak, dia bergumam, obat apa yang diminum orang ini?
Aku tidak percaya dia begitu cepat. Bahkan ketika kegelisahan Bai Xiaochun meningkat, Nyonya Merah Debu bangun lagi dan menatapnya dengan emosi campur aduk di matanya. Kemudian dia melihat Lei San mendekat pada mereka, di mana matanya bersinar dengan cahaya yang menentukan. Dapatkan pesawat surgawi ini berjalan lebih cepat, Bai Hao. Dengan kecepatan yang cukup, kamu tidak perlu khawatir tentang boneka itu. Diam, kan? Bai Xiaochun berteriak kembali dengan frustrasi. Nada bicara Nyonya Red Das benar-benar membuat jengkelnya. Pada titik ini, dia adalah orang yang telah menyelamatkannya, namun dia masih berani melemparkan perintah seolah-olah dia yang bertanggung jawab. Itu membuatnya merasa jauh dari senang. Kamu, katanya, menatap belati. Pada titik ini, dia benar-benar menyadari bahwa nada suaranya tidak sepenuhnya tepat, namun mengingat betapa bangganya dia, tidak mungkin dia akan mengakuinya secara terbuka. Sebelum dia bisa mengatakan hal lain, Lei San meledak maju dengan kecepatan yang lain, menempatkannya tepat di atas pesawat. Di sana, dia mendorong tangan kanannya ke bawah. Seketika, kekuatan besar muncul dari dia, menjadi semburan angin yang turun ke pesawat. Persetan neraka, Bai Xiaochun berteriak. Pada saat ini, urat nadinya berdenyut-denyut, dan auranya yang mematikan mendidih. Mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan, dia melompat ke udara dan meninju. Suara gemuruh menyebar yang bisa mengguncang langit dan bumi. Serangan angin runtuh, dan Bai Xiaochun, yang bahkan tidak sedikit melambat, terus maju menuju Lei San. Adapun Lei San, matanya berkedip dengan cahaya hitam saat dia menembak ke bawah, mengiris tangannya dalam serangan mematikan ke arah Bai Xiaochun. Ketika mereka melakukan kontak, ledakan besar berdesir yang hampir merobek langit terbuka. Kemudian, wajah Bai Xiaochun jatuh ketika kekuatan pukulan mengirimnya jatuh kembali ke geladak kapal udara surgawi, yang bergetar hebat. Aura berkedip dengan tidak stabil, Bai Xiaochun mendongak untuk menemukan bahwa dia hanya mendorong Lei San kembali beberapa langkah. Tidak berhenti sejenak, dia balas menembak ke arah Lei San, di mana keduanya mulai bertarung maju mundur dengan ganas. Ketika mereka melakukannya, pesawat udara surga terus menembak dengan kecepatan tinggi sampai jarak yang cukup jauh. Pada saat itu, Nyonya Merah Debu berjuang untuk mengambil kemudi, di mana dia memperlambat pesawat untuk berhenti. Cara dia terengah-engah dari usaha itu membuatnya jelas betapa lemahnya dia. Berbalik, dia melihat kembali dengan gugup pada Bai Xiaochun dan Lei San yang bertarung di udara. Bum gemuruh bergema keluar terus-menerus di langit saat Lei San mengandalkan, bukan pada teknik magis, tetapi hanya pada tubuh kedagingannya. Namun, itu saja membuatnya menjadi lawan yang tidak pernah dihadapi Bai Xiaochun. Tubuh daging tingkat Deva, ya. Aura pembunuh Bai Xiaochun tumbuh lebih kuat saat ia didorong mundur oleh serangan demi serangan. Tidak ada satupun pukulan yang ia hantam di Lei San yang tampaknya memiliki efek apapun, namun setiap pukulan yang ia alami sangat mengejutkan. Lei San ini memiliki kekuatan yang sangat aneh. Saya tidak bisa terus begini. Saya harus mengakhiri semuanya dengan cepat. Bahkan jika saya tidak dapat membunuhnya, saya setidaknya perlu memperlambatnya. Dia sebagian besar khawatir jika hal-hal berlangsung terlalu lama, Gongsun Waner akan membebaskan diri, dan bahwa keuntungan apapun yang telah dia bangun akan hancur. Pada titik itu dia hampir pasti akan mati. Matanya benar-benar merah padam saat ia merenungkan apakah akan mengungkapkan siapa dirinya. Lagi pula, tidak masuk akal kehilangan nyawanya yang miskin hanya untuk merahasiakan identitasnya. Selanjutnya, Gongsun Waner masih terlihat seperti dia. Karena itu, apapun yang dia lakukan untuk mengungkapkan identitas aslinya tidak akan menyebabkan masalah dengan segera. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, melakukan gerakan mantra dua tangan yang tidak seperti biasanya. Segera kemegahan surga Daonas Chainsaw-nya mengirim kekuatan spiritual yang mengalir di sekujur tubuhnya, hampir samudera jika itu kemudian tumpah ke tempat terbuka. Kekuatan spiritual itu segera berubah menjadi dingin yang sangat dingin. Suara retak terdengar ke segala arah saat daerah sekitar Bai Xiaochun membeku. Seluruh area langsung menjadi seperti danau beku. Ini tidak lain adalah mantra Will Evolving School Frigid School. Bai Xiaochun tidak pernah berani menggunakan kemampuan surgawi ini, bahkan dengan kekuatan topengnya untuk menyamarkan apa itu. Tapi sekarang, kegilaan melintas di matanya saat ki dingin mengalir di sekelilingnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan menunjuk ke Lei San, yang sudah melambat karena dingin yang sangat dingin. Segel, teriak Bai Xiaochun. Semua ki dingin di daerah itu meledak bergerak menuju Lei San. Hanya perlu sesaat untuk benar-benar menggenangnya, menutupinya dengan embun beku begitu cepat sehingga, sesaat kemudian, dia benar-benar tertutup lapisan es penyegel. Lebih banyak suara retak terdengar selama beberapa napas waktu berikut. Segera, Lei San ditutupi dengan beberapa lapisan es. Meskipun dia berjuang, dengan setiap lapisan yang dia rusak, lebih banyak lapisan menumpuk di atasnya, sampai dia seperti patung es raksasa. Dia adalah bongkahan besar es yang melayang di udara, setinggi ratusan meter, benar-benar tidak bergerak. Tentu saja, inspeksi lebih dekat akan mengungkapkan banyak retakan yang mengisi es, jelas pemetraian hanya akan berlangsung untuk waktu yang singkat.
Meskipun Nyonya Merah Debu terkejut dengan apa yang dilihatnya, teknik itu tidak benar-benar membuatnya berpikir tentang Bai Xiaochun. Adapun Bai Xiaochun, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung dengan cara yang mengejutkan saat kekuatan tubuh dagingnya melonjak secara dramatis. Fluktuasi intens meluncur ke segala arah, bersama dengan energi yang mengejutkan. Segala sesuatu di daerah itu bergetar hebat dan kerikil-kerikil kecil mulai naik ke udara. Bahkan beberapa batu besar mulai melayang ke udara. Celah muncul di beberapa gunung rendah di dekatnya, dan mereka mulai runtuh menjadi puing-puing, yang juga melayang ke udara. Beberapa saat kemudian, batu-batu besar mulai bangkit, hampir seolah-olah tubuh Bai Xiaochun telah menjadi lubang hitam yang menyeret segala sesuatu ke arahnya. Dalam sekejap mata, bebatuan mulai terbentuk di sekitar Bai Xiaochun, lapis demi lapis. Raksasa setinggi 300 meter muncul di sana di tengah Wildlands. Ini tidak lain adalah Living Mountain Incantation. Bai Xiaochun tidak berani menggunakan teknik ini di Wildlands sampai saat ini. Tapi sekarang bukan waktunya untuk khawatir tentang hal-hal seperti itu. Mengisi bahan bakar dengan kekuatan basis budidayanya, ia tumbuh lebih besar dan lebih besar hingga tingginya tidak 300 meter, tetapi lebih dari 2100 meter. Meskipun dia saat ini tidak cukup kuat untuk benar-benar mengguncang semua langit dan bumi, dia tentu saja mendekati level itu. Kekuatan tubuh dagingnya dikombinasikan dengan Living Mountain Incantation menempatkannya pada puncaknya. Karena dia saat ini tidak mampu melepaskan kepalan kaisar yang mati, dia harus menutup beberapa celah antara levelnya sendiri dan Lei San, dan ini adalah satu-satunya cara. Bersiaplah untuk mati. Dia berteriak melalui mulut golem batu raksasa. Dengan itu, dia menerjang maju untuk menamparkan Lei San yang tersegel. Ini tidak lain adalah Bash Mountain Sucking. Bai Xiaochun tidak bisa repot-repot menyembunyikan efek dari Mountain Sucking Bash. Dia melepaskan semua kekuatan ledakan yang dia mampu, menjadi sesuatu seperti binatang buas yang menerjang maju dengan kegilaan yang mencengangkan. Sementara itu, retakan di es telah tumbuh lebih banyak. Bahkan ketika Bai Xiaochun mendekat, es tiba-tiba meledak. Lei San meledak ke kanan terbuka ketika Bai Xiaochun tiba, menjelma sebagai raksasa golem batu dari Living Mountain Incantation. Momen tabrakan menyebabkan ledakan yang mengguncang segala sesuatu di daerah tersebut. Tubuh surga menjadi redup, dan Lei San yang pucat terlempar ke belakang dengan keras, meninggalkan suara retak keras bergema di belakangnya. Namun, semuanya belum berakhir. Mengandalkan kekuatan Living Mountain Incantation dan kemampuan surgawi dari Mountain Sucking Bash, Bai Xiaochun terus maju, menjangkau dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Saat dia melakukannya, cahaya hitam muncul, dan dia menjepit jari-jarinya ke arah leher Lei San. Ini tak lain adalah pencengkeraman tenggorokan-tenggorokan. Meskipun semua ini membutuhkan sedikit waktu untuk menggambarkan, itu sebenarnya terjadi dalam momen yang paling singkat. Dimulai dengan sekolah Frigid Willen Evolving, dia dengan cepat dan lancar melepaskan serangkaian teknik. Dan sekarang, saat grasep penghancur tenggorokan membasahi Lei San, dia melolong dan melemparkan tangannya ke depannya untuk memblokir ibu jari dan jari telunjuk dari golem batu yang adalah Bai Xiaochun. Suara retak terdengar dari dalam Lei San, dan cahaya hitam di matanya tumbuh lebih kuat. Bahkan saat dia melawan, Bai Xiaochun berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kekuatan pencengkeram tenggorokan. Kemudian, dia tanpa ragu menyentakkan tangannya ke samping, mengirim Lei San terbang ke tanah, di mana dia menghantam tanah dan membuka kawah besar. Sebelum Lei San bisa bereaksi, Bai Xiaochun jatuh dan mengirimkan 10 pukulan pertama berturut-turut. Tanah bergetar saat celah dan celah meliuk keluar dari dalam kawah. Pada saat itu, lolongan mengejutkan lainnya keluar dari dalam kawah saat Lei San memblokir serangan kepalan terakhir Bai Xiaochun. Serangan balasan mengirim tinju Bai Xiaochun berayun mundur, namun, Lei San sekarang dipenuhi luka, rambutnya berantakan dan darah hitam merembes ke sekujur tubuhnya. Namun, cahaya hitam di matanya menyebabkan kekuatan tubuh kedagingannya roket sekali lagi ke ketinggian baru. Bahkan ketika dia bersiap untuk melompat ke udara, tanda tiba-tiba muncul di dahi bentuk golem batu Bai Xiaochun. Sementara itu, di dalam golem, diri sejati Bai Xiaochun juga memiliki tanda di dahinya, yang membuka ke mata ketiga. Mata Dharma Heavenspan. Seketika, kekuatan mata ketiga itu muncul dari dahi golem batu, dan menempel pada Lei San. Lei San menggigil ketika kekuatan yang tak terlukiskan menyelimutinya, mengambil kendali seluruh tubuhnya. Murid-muridnya bergetar ketika dia tiba-tiba terjebak di tempat di udara, tidak bisa bergerak. Pada saat yang tepat, Bai Xiaochun mengirim bentuk golem batunya melompat. Raungan bisa terdengar saat dia mengulurkan tangan dan menamparkan Lei San, mengirimnya meluncur kembali ke tanah. Saat pukulan itu mendarat, Bai Xiaochun melepaskan Unding Hex. The Unding Hex menjadi benang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir dari telapak tangannya ke Lei San. Ketika Lei San membanting ke kawah di bawah, bentuk golem batu Bai Xiaochun runtuh, mengirim banyak batu dan batu-batu besar jatuh. Dalam waktu beberapa saat, bebatuan itu menutupi Lei San seperti gunung. Di dalam gunung, benang hitam berputar, benar-benar mengunci Lei San di tempatnya.
Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Bai Xiaochun terhuyung mundur beberapa langkah sebelum mundur ke pesawat surgawi. Di sana, Nyonya Merah Debu berdiri, mulutnya ternganga ketika Bai Xiaochun mengambil alih kapal dan mengirimnya berteriak di udara seperti binatang buas. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Untuk part yang selanjutnya akan diupload jam 8 malam.